kesehatan gizi dan jiwa untuk generasi sehat nih kepada para pendidik yang sudah hadir pada kesempatan kali ini? Oke, aku selalu terngiang-ngiang tadi menjadi role model. Itu deg-degan itu gitu ya, role model. Karena kalau kita nggak mencoba walk the talk atau menjalankan apa yang kita percaya itu adalah yang baik, kita susah tuh ngomong sama murid-murid gitu, atau ngomong sama anak kita. Jadi kalau kita ngomong sehat mental, kalau saya akan bilang sama anak-anak, kalau misalnya, mama perlu me time nih, gitu. Mama udah pusing banget nih, mama perlu me time, boleh nggak? Jangan ganggu mama. Nggak 3 hari kadang. Itu kan itu pergi aja dari rumah mama 3 hari gitu. Enggak, tapi misalnya jangan ganggu mama 2 jam aja misalnya. Jadi memahami apa yang kita butuhkan dan jujur terhadap kebutuhan diri kita itu penting banget buat kesehatan mental. Kalau kita gini ya, ini kadang-kadang ibu-ibu nih atau guru-guru nih yang hebat itu ngerasa bahwa kita pasti bisa. Itu sebetulnya istilah yang bisa untuk menyemangati, tapi jangan halu, kita nggak bisa kadang-kadang gitu sebenarnya gitu. Dan kalau kita nggak bisa, admit it bahwa kita nggak bisa, kita ada limit gitu. Jadi pesan saya adalah balik lagi tadi, karena kita mau membahagiakan murid-murid kita bahagia dulu. Dan gimana caranya kita bahagia adalah kita harus berusaha menganalisa kita perlu apa ya, gitu. Supaya kita bisa siap dan kita paham, oh cara itu gini untuk mengatasi masalah. Kita bisa kasih ke anak-anak juga, kasih contoh yang baik. Take a break itu boleh, me time itu boleh. Saya sering banget, anak saya laki dua-duanya bapak dan ibu, usianya 24 dan 18 tahun. Kalau berantem sama mereka itu kayak berantem sama bapak-bapak. Suaranya gede, badannya segede pintu. Kalau udah mulai gitu aku mulai deg-degan, ini sebenarnya saya mau berdebat apa saya sebenarnya marah gitu sebenarnya, kan kayak dibentak-bentak orang gitu kan. Jadi saya akan langsung bilang, oke, kita time out ya. Aku nggak bisa nih berantem ngomong sama kamu kalau lagi dalam diskusi. Give me time. 30 menit yang gitu. Oke, masuk kamar ya. Nanti 30 menit lagi keluar. Udah rasanya udah enak belum? Belum. Oke, fine. Gitu ya. Kita harus tahu apa yang kita rasain supaya kita kemudian bisa membantu murid atau anak kita untuk bisa menjalani itu tools, itu alat. Pahami dirimu, kenali anakmu, dan itu dilakukan. Habis itu pasti kita bisa bantu orang. Berarti kita sebagai role model, kita juga harus bisa menyelami diri kita juga. Dan itu kata kuncinya adalah, kayak tadi kan Mbak Tari juga sempat bilang, memvalidasi perasaan itu harus dimulai dari kita dulu kali ya. Betul, dan sama buat guru-guru, kita tuh bawaannya, ini pekerjaan ini ya, itu pekerjaan yang ngasih dulu loh. Iya. Kita nggak bisa ngasih kalau gelas kita kosong. Mau ngasih apa? Mau nuang apa? Gitu. Jadi gelas kita harus penuh, ya. Hati kita harus penuh. Kenali dirimu dan gimana cara bisa membuat hati penuh supaya kita bisa kasih hati yang baik. Bapak Ibu, kita nggak boleh tinggi alias denial ya. Saya nggak apa-apa, saya bisa, tapi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa banget kok ya. Oke, terima kasih Mbak Tari. Yang berikutnya dokter, silakan dok. Baik, jadi saya cuma titip saja Bapak Ibu bahwa isi piringku ini harus diterjemahkan kepada kehidupan anak-anak kita di sekolah di berbagai level sesuai dengan tingkat pendidikannya, tentu kebutuhan anak-anak dari PAUD untuk sekolah dasar, kemudian sekolah menengah sehingga SMA itu juga pasti berbeda-beda. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga bisa paham bagaimana cara generasi sekarang lebih cocok menerima informasi dalam bentuk yang apa. Jadi kita juga harus bisa lebih fleksibel menyesuaikan cara mereka, tapi dengan pesan kita yang juga sampai. Dan isi piringku tidak berdiri sendirian gitu ya, sebagaimana gerakan 5 sehat ini bersama-sama. Jadi kita juga secara sehat gizi itu harus juga sehat fisik gitu ya, tadi ditemani dengan gerakan fisik. Kemudian garam, gula dan lemak yang terukur, bukan terbatas tapi terukur. Kemudian juga air putih. Pastikan semua yang kita ingin berikan kepada anak-anak itu tidak berhenti di atas kertas, tapi kita bisa membuat tadi komunitas. Saya suka sekali bahwa diingatkan sekolah itu bukan suatu eksekusi program pendidikan, tapi membangun sebuah komunitas di mana kita pendidikan dan kesehatan pasti selalu akan bersama-sama. Jadi saya titipkan sekali kepada generasi-generasi sekarang, ke Bapak Ibu sekalian, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu bisa membawa pesan ini sampai ke mereka. Terima kasih. Luar biasa, kalau kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Dr. Reni Wiga TS.